Halo guys, selamat datang di podcast Pulang Kuliah. Gue Fajar. Jadi yang akan menemani pada hari ini adalah teman-teman dari kelas A1 kelompok 11. Apa yang akan mereka bahas? Kita lihat aja nanti setelah yang satu ini. Halo guys, welcome back to podcast Sepulang Kuliah. Oke, kembali lagi bersama gue Putri. Di sini kita bakalan bahas tentang seputaran perkuliahan, mulai dari motivasi-motivasi hingga masalah-masalah yang ada di perkuliahan. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini gue nggak sendirian, gue ditemanin oleh rekan-rekan gue lagi, yang dimana seangkatan dan sejurusan juga. Oke, mungkin langsung perkenalan diri kalian, mulai dari Revanti. Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Revanti, saya berasal dari Malinau, jurusan Teknik Komputer. Oke, selanjutnya itu tadi Revanti, selanjutnya adalah Felicia. Oke, perkenalkan nama saya Felicia Deswita Selahi dari jurusan Teknik Komputer. Oke, itu tadi rekan-rekan kita pada hari ini. Mungkin kita langsung ke pembahasan seputaran perkuliahan. Kita masuk berbincang realita memotivasi semangat kuliah. Oke, untuk yang pertama nih, gue mau tanya sama kalian berdua. Kenapa kalian memilih teknik komputer? Ini kan secara teknik komputer tuh kalau misalnya didengar oleh semua orang kayak wah gitu ya. Ya, kenapa kalian memilih teknik komputer? Apakah ada alasan tertentu gitu? Mulai dari Revanti kali. Oke, kalau menurut saya, kalau dari saya ingin memperdalam lagi ingin mengetahui lebih dalam lagi teknik komputer karena saya juga berasal dari jurusan multimedia waktu sekolah dulu. Oh, oke. Kalau dari Feli gimana? Sama juga, dulu juga saya SMK Teknik Komputer, jadi memperdalam kembali pembahasan dari yang kemarin, dari yang SMK gitu nah. Oh, berarti memang dasarnya dari ada unsur teknik komputernya ya? Iya. Kayaknya berbeda ya. Iya. Berbeda Kalau Putri bagaimana? Jelas beda banget. Kalau SMK perhotelan. Perhotelan, dan kenapa pilih teknik komputer karena ngelihat dari prospek kerja sih. Prospek kerja kan sekarang nih banyak yang butuhkan teknik yang bisa komputer lah. Iya, betul. IT. Baru bisa bahasa Inggris juga kan. Nah, itu makanya milih teknik komputer. Tapi jujur lintas jurusan. Salah masuk jurusan juga. Oke, mungkin itu tadi tentang kenapa memilih teknik komputer. Nah, kita kuliah teknik komputer ini kan kayaknya memang sibuk banget ya. Banyak tugas, laporan, itu kan, project apa segala. Nah, kesibukannya selain kalian kuliah tuh apa sih? Mulai dari Feli kali. Nah, kalau aku paling karena aku kerja di konter, jadi kuliah, kerja, pulang ke rumah gitu. Oh, kuliah kerja berarti ya. Kalau Reva? Kalau dari saya nggak ada sih, cuman kuliah doang. Cuman kuliah doang. Kalau kayak organisasi gitu ada? Oh, ada ikut. Ada berapa tuh? Biasa kan ada yang pilih di internal sama eksternal juga ada gitu. Ikut di himpunan ada? Iya, ikut di himpunan. Himpunan. Kalau di luar gitu ada ikut? Oh, ada di Ada. di forum Dayak saya. Forum. Nah, itu kalian selama kesibukan tuh ada kayak ngerasa branch out gak sih? Kayak ngerasa stres banget gitu? Itu pasti ada. Jangan Di setiap ditanya manusia lagi ya. pasti ada. Iya. Kayaknya emang setiap kesibukan yang kita miliki itu emang pasti ada ya, pasti kayak ada. ngerasa stres gitu. Nah, itu kesibukan. Mungkin gue juga mau ngulik tentang pertemanan sih kali ya. Nah, menurut kalian nih peran pertemanan tuh di lingkup kuliah tuh penting atau enggak gitu? Sangat penting sih menurut saya. Penting ya. Karena apa tuh kira-kira? Peran pertemanan itu sangat penting di perkuliahan karena bisa menyemangati satu sama lain, belajar sama-sama gitu. Oh, kalau Feli? Sama juga. Yang penting bisa berteman dengan baik, jangan jangan enggak terlalu Kayak enggak terlalu menyendiri gitu Iya. ya. Menyendiri gitu. Mungkin untuk pertemanan kali memang kesimpulannya itu kayak penting banget ya. Iya. Penting banget. Jadi kalau dalam kuliah, apalagi kuliah nih kayak banyak tugas gitu, pastinya kita butuh bantuan ya. Kalau misalnya kita mau minta bantuan ke keluarga juga Belum tentu kayaknya tahu. iya belum tentu tahu gitu. Mau minta bantu sama ade atau kakak pun belum tentu mereka juga yang sejurusan gitu ya. Iya, benar. Nah,
sekarang gue mau tanya ke Reva nih, sambil berorganisasi tuh bagaimana sih pandangan Reva terkait mahasiswa yang mungkin memang lebih mementingkan zona nyamannya daripada mereka harus kayak bebas dari zona nyaman itu, kayak memilih untuk ada kesibukan lain, organisasi atau kerja dan lain-lain gitu. Lebih memilih untuk di rumah gitu. Kalau menurut saya sih ya, organisasi itu sangat penting ya. Di situ kalau kita ikut organisasi itu kan kita bisa belajar cara beradaptasi kayak gitu. Terus public speaking juga perlu. Jadi menurut saya organisasi itu sangat penting untuk mahasiswa. Oh, penting ya. Nah, kalau Feli ini kan dia nggak ikut organisasi, tapi ikut kerja gitu. Nah, balik lagi nih ke pertanyaannya. Bagaimana pandangannya Feli kalau misalnya orang dia di zona nyaman itu nggak mau kayak bebas dari zona nyaman tersebut. Sedangkan kan Feli ini kan ada kerjanya kan, nggak cuman di rumah doang gitu. Nah, pandangannya dari Feli ini gimana? Ya harus didorong untuk jangan di zona nyamannya sendiri. Harus ada pertemanannya, eksplorasi lah, mengeksplor di rumah kah, mau di kuliahnya kah, atau di tempat mau di mana, dia pasti harus dieksplor, jangan di zaman sendiri. Oke. Nah, ini banyak juga nih yang kayak bilang ke aku kayak mana sih cara bagi waktu gitu kan, bagi waktu pastinya, dan apalagi aku ini kan kayak kuliah sambil organisasi, kerja sampingan juga ada gitu kan. Nah, itu mungkin kalau menurut gue kayak apa ya? Yang penting mereka bisa bagi waktu dari diri sendiri kali ya, diri sendiri. Dari diri sendiri lah. Iya, kalau dari kalian nih membagi waktunya itu kayak mana? Sama kayak Putri bilang tadi, membagi waktu pintar-pintar membagi waktu dari diri sendiri. Pintar-pintar bagi waktu ya. Dari Feli juga sama ya? Iya, sama juga. Ya, yang penting kalau dari gue sendiri ya, kalau misalnya kita mau ngambil apapun itu, yang penting teman-teman juga harus tahu limitnya masing-masing ya. Kalau misalnya mereka mampu mengerjakannya ya pasti mampu ya. Kalau misalnya sudah nggak sanggup, yang gak usah dipaksakan gitu kan, gak usah dilanjut gitu. Bener banget. Nah, kita beralih ke mata kuliah kali ya. Mata kuliah. Nah, ini kalau misalnya kita kembali lagi ke lingkup perkuliahan, itu tuh kan kayak ada dosen yang mengubah jadwal. Nah, itu tuh pandangan kalian tuh kayak mana sih terkait dosen yang suka mengubah jadwal? Apalagi kalau misalnya dia sudah mengubah jadwal, tapi begitu kita ikutin jadi berbeda lagi jamnya gitu. Nah, itu gimana sih? Mungkin kayak ada rasa kesel lah ya, rasa kesel. Apalagi kalau yang di rumahnya jauh gitu. Nah, itu gimana? Mungkin kalian ada kayak pendapat atau enggak sarannya gitu, gimana? Dari Feli dulu kali ya. Dari aku. Nah, kalau bagi aku, kalau udah begitu dosennya, maksudnya gimana ya? Jangan, kalau memang lagi ada urusannya, nah sebelum hari hanya harus dikasih tahu biar tidak mahasiswanya nggak kelimpungan, nggak jadi malas gitu. Nah, ya betul banget. Kalau Reva mungkin? Kalau dari saya lebih baiknya diinformasikan terlebih dahulu kayak gitu di grup. Berarti 11-12 aja ya? Iya, sama aja sih. Nah, selama kalian berkuliah nih, ada nggak sih kayak hambatan yang kalian rasakan gitu? Mungkin kayak susah untuk dalam mengerjakan tugas atau apa gitu, pernah nggak? Itu pasti banyak. Pernah ya? Nah, itu salah satu contohnya apa gitu? Contohnya tugas-tugas ya? Tugas-tugas gitu ya? Oke, tugas. Selain tugas gitu ada nggak? Selain tugas, apa lagi ya? Dalam bekerja pasti ada juga. Pasti ada yang masalah kecil ini harus diselesaikan gitu. Kalau dari Reva, hambatannya mungkin ada gitu selama berkuliah? Hambatan malas aja kali ya. Oh iya, malas tuh kayaknya memang sudah ada di aneh ya, di diri sendiri. Tapi memang jujur semakin naik semesternya itu kayak semakin malas gitu ya. Semakin malas. Karena belum ada obatnya untuk malas. Obat untuk malas itu enggak ada. Ya, jujur gue juga ngerasa malas sih.
Enggak kok. Jangan ditiru ya guys, jangan Iya. ditiru, oke. Pokoknya semakin kalian naik semester, pokoknya semakin harus kalian tuh ingat pencapaian Iya, kalian bener gitu. banget. Kalian kan mau lulus gitu, mau lulus dengan nilai yang terbaik. Pokoknya kalian harus Cum laude. tetap belajar gitu. Apalagi yang mengejar nilai cum laude itu tuh Aduh. sudahlah itu Fighting. benar-benar harus Strong. belajar, harus Lebih giat nggak lagi boleh kali. malas lah ya. Nah, kalau misalnya kita kayak ada masalah gitu ya, apalagi kalau kuliah ini kan pasti kayak kita banyak beban pikiran lah, ya Iya. kan? Entah itu masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah kuliah gitu kan. Nah, bagaimana sih cara kalian menghadapi masalah tersebut gitu? Dari Feli kali. Kalau dari aku, kalau masalah kecil kan ya diredamkan. Kalau masalahnya besar, nah ini dari topik masalahnya itu kita kulik dulu gitu. Dari masalahnya dari mana datangnya, baru dieksekusi biar lebih aman gitu. Oke, kalau dari Reva gimana? Kalau dari saya balik lagi ke diri sendiri ya gitu, jalanin aja. Oh, jalanin jalanin aja. aja. Ya. Intinya kita jalanin aja ya kalau Ya, misalnya, santai. kalau misalnya ada Iya. masalah gitu ya. Tapi memang jujur kalau misalnya kita ada masalah, yang terpenting adalah kita ingat juga ada Tuhan kita masing-masing ya. Iya. Jangan lupa berdoa gitu. Nah, mungkin terkait tentang seputaran perkuliahan itu dulu yang gue tanyakan ke kalian. Di sini gue cuman mau berbincang biasa sih. Kalian asalnya ini dari SMK atau SMA? Kalau saya dari SMK. SMK. Oh, yang SMK tadi di mana? SMK Multimedia ya? Iya, iya. Nah, alasannya pindah ke sini karena memang minat, Iya, memang minus. memang minat di teknik komputer. Nah, kalau Feli sendiri dari Sumatera ya tadi. Iya, dari Sumatera. Kalau di Sumatera memang kan di SMK teknik komputer dan jaringan. Jadi ngambilnya di sini juga sama kan kemarin SBMPTN. Jadi ngambilnya di sini baru di Papua di Universitas Cendrawasih, Oh, tapi nggak Papua. dapat. Iya. Jadi di sini karena di sini juga ada kakak, jadi merantau ke sini juga. Oh, gitu. Oke. Mungkin itu gue mau minta kalian tuh kayak memberi motivasi kali ya. Motivasi ke teman-teman yang nonton podcast ini, mungkin motivasinya mereka biar mereka tuh semangat lagi, lebih semangat lagi. Terkhususnya adalah mahasiswa-mahasiswi. Mungkin kalian ada motivasi atau semangat buat mereka gitu. Apalagi sekarang ini kan lagi waktunya UTBK ya. UTBK, dan mungkin mereka ada juga beberapa yang stres habis UTBK gitu. Mungkin kalian ada nasihat atau motivasi gitu. Nah, kalau motivasi itu paling semangat kalau mau mengejar untuk mendapatkan ST anjay. Baru ST. baru apa namanya? Berdoa biar kita biar bisa lancar untuk ujiannya, untuk yang UTBK kah, yang lagi mau PAS juga kan, kita ini bentar lagi mau PAS, jadi semangat aja. Oke. Oke, kalau dari Reva sendiri? Kalau dari saya cari motivasi yang membuat dirimu lebih bersemangat lagi, lebih giat lagi untuk belajar dan menggapai cita-citamu. Oke, mungkin tadi seputaran perkuliahan dan juga seputaran ya organisasi juga tadi kita bahas ya. Nah, gue juga mau tanya kalian nih, selain kalian kuliah terus kayak kerja organisasi, kayak mungkin ada kerjaan sampingan gitu, kalian ada nggak? Kayak misalnya sedikit pun gitu. Kayak misalnya kalian entah itu ngajar atau apa gitu, ada nggak? Paling kalau ada acara-acara pasti membantu bantu masak. Kalau di orang Batak namanya kan orang Batak. Jadi kalau ada lagi ada acara bantu dulu ya. Ya jadi kita bantu-bantu begitu kalau kerja sampingan. Jadi dapat money fulus. Pencari cuan. Iya, benar. Kalau Reva sendiri gimana? Nggak ada sih, nggak ada. Oh, nggak udah ada cuman kuliah aja. Ya cuman kuliah aja. Nah, kalau Putri Kalau aku ya itu biasa. Kalau aku kalau nggak kuliah terus ada organisasi gitu kan. Paling organisasi kan ada 2 nih, aku ikut juga. Terus ada juga kerja sampingan kayak ngajar ngaji, ngajar les gitu ada. Terus juga ngisi-ngisi podcast juga ada, podcast sendiri. Widih. Ya, tapi solo ya, solo. Nah, itu sih kesibukanku.
gitu. Nah, mungkin kita basa-basi aja kali ini ya. Ya, kita nggak perlu tegang sih, santai aja. Kita di sini berbicara santai dan aku mau tanya sama kalian tuh pernah nggak sih kayak berantem sama teman gitu, teman kuliah, mungkin hanya karena tugas atau hanya karena apapun gitu, pernah nggak? Kayak sedikit pun aja, nggak masalah ya gitu. Oh, kalau dari aku sih nggak pernah ya. Nggak pernah. Iya, nggak pernah. Nah, Tapi kalau kayak ada rasa kesel gitu, Oh, itu pasti ada. ada. Kalau kesal. Itu karena apa? Tugas gitu. Iya. Kalau Feli gimana nih? Nah, kalau aku paling kesal sama selalu manggil aku Margaret lah, Megawati lah. Ya, kesalnya di situ. Nama aku bagus-bagus dibikin begitu. Ada coba. Iya, Kalau tapi- sama mahasiswa enggak terlalu lah sama mahasiswa, enggak kesal ya kesal dikit. Tapi kalau gitu kayak ada nama spesial gitu ya. Iya, bener banget. Nama spesial gitu. Tapi kalau begitu mudah diingat sih. Iya, mudah diingat. Siapa tahu begitu kan jadi nilai plus gitu. Makasih Nilai Bapak, kalau mau bagus dikasih gitu kan. nilai plusnya enggak Jadi apa-apa, nilai Pak. A gitu. Aduh. Saya senang sekali. Mungkin itu aja. Oke, Put, aku mau nanya nih, kalau habis Yap. pulang kuliah kan, jadi Putri itu ngapain aja? Pulang kuliah. Iya. Setelah pulang. Pulang kuliah ya yang pastinya ganti baju terus pokoknya makan gitu. Gitu-gitu sih. Kadang kalau Ngerjain misalnya tugas, ya. ngerjain tugas pasti. Kadang kalau misalnya emang lagi kosong, lagi sepi rumah tuh kan, itu aku ngisi podcast gitu doang. Itu aja sih. Kayak atau enggak kayak nulis-nulis gitu kan. Nulis apapun lah gitu. Ya. Emang suka nulis kan atau baca gitu. Oh, hobinya Putri apa? Menulis gitu semua. Ya. Kalau bisa aku bilang hobiku tuh 3M. Wih, apa itu? 3M. Menulis, membaca, sama melukis. Widih. Ya, itu. Tapi melukisnya ini di bidang kaligrafi aja sih. Kaligrafi ya. Kaligrafi Arab. Kalau membaca itu kan kalau kayak Feli kan juga suka membaca tuh. Tapi Feli kan membaca yang genre apa itu? Aku Iya, kalau boleh tahu, Pel. genre apa ya? Genre fantasi, misteri, romantik. Nah, Oh, romantis. pembelajaran juga sedikit aja sih. Nah itu kalau Feli kan suka itu. Kalau aku genre yang misteri, yang horor, yang psikopat atau yang action lah gitu. Iya. Nah kalau Reva nih suka membaca juga? Enggak. Enggak. Lebih ke nonton aja sih. Widih, bawanan. Lebih ke kalau nonton juga bisa jadi sumber kita untuk literasi gitu Iya, ya. belajar. Nah itu. Nah ini berbicara seputaran perkuliahan ya. Iya. Kita juga punya yang namanya adik asuh. Iya. Nah, kalian nih ada adik asuh masing-masing? Kalau aku nggak ada, tapi kalau ada yang nanya apa namanya? Ada yang lain-lain mau nanya sama aku ya apa nih? Tetap Tetap diladenin iya, gitu ya, diladenin. dijawab. Mm-mm. Terus kalau Reva ada? Enggak ada. Oh, nggak Nggak ada juga. Kalau Putri sendiri? Nah, kalau Putri? Kalau aku ada. Widih. Iya, cuman nggak berpatokan sama satu adik asuh aja gitu. Iya. Kalau misalnya ada adik asuh yang lain mau nanya. ya ada kelas yang lain bertanya ya Dijawab. aku ladenin gitu. Nggak mungkin dong kalau dicuekin ya. Iya. Kasihan juga kalau dicuekin. Tapi kalau kalian care-care aja ya Iya, sama care mereka. aja. Oh ya. Nah itu kadang kalau mereka nanya ke kalian tuh ada nggak sih pertanyaan yang nggak bisa kalian jawab gitu? Paling tugas. Tugas. Iya, kalau tugas kadang kan apa yang bisa dikasih tahu ya. Oh, jadi cara Feli untuk menolak jawaban mereka tuh kayak mana? Menolak ya. Menolak ya pertanyaan mereka. Paling kalau tentang contoh ya, seperti kalkulus, kan aku agak lumayan enggak terlalu paham terlalu paham kali. Jadi aku nanya sama yang lebih paham seperti Fitria Komang kan bisa juga itu tentang kalkulus. Jadi aku nanya sama si Komang untuk menjelaskan apa yang mau ditanya sama adik asuhnya. Oh, gitu. Terus kalau dari Reva nih gimana? Ada nggak yang pertanyaan mereka tuh bikin Reva tuh bingung mau jawab apa gitu? Enggak ada sih yang bertanya karena kurang
kurang bergaul sama mereka kayak gitu. Oh, kurang bergaul. Iya, jadi Kurang bergaul atau memang mereka mereka yang enggak itu ya? iya sih. Betul. Gitu. Mungkin merekanya juga yang kurang Iya, kurang terbuka. ya Iya, kurang terbuka. dan juga kurang tahu tentang Iya. Reva gitu. Gitu sih. Nah, kalau ini aku mau tanya dulu juga sama kalian juga tentang dosen yang paling kalian sukai dan yang nggak kalian sukai siapa? Kalau Aduh, jangan gitu dong. iya, kalau Kayaknya kayaknya Iya, tanya aja kan, siapa tahu ada. kalau aku sih semuanya suka. Nah, Oh, ya. pelajarannya? Suka juga karena kan sambil belajar juga kayak gitu ya. Ya. Kalau Pelajaran aku terfavoritnya Revanti apa? Multimedia. Wih, di anak Pak Awang. Kalau Putri? Kalau Putri bagaimana? Kalau aku lebih kalau tentang semua dosen suka sih, cara mengajarnya juga berbeda-beda kan, Iya. itu buat Pembelajaran lah. itu. Nah, kalau pelajarannya apa yang terfavorit sama aku Putri? Kalau pelajaran aku yang terfavorit adalah kayaknya takut-takut juga sih kalau nyebut mata kuliah ini, takutnya langsung dikasih tugas ya. Enggak lah, enggak mungkin begitu dosen-dosennya aja. Ya, aku lebih suka ke sinyal, Oh. sinyal-sinyal, terus ada matematika juga suka, multimedia juga suka. Yang nggak aku suka tuh ya itu, kayak yang lebih ke komputer, Oh, kayak coding-coding, jaringan, ya, susah. coding-codingan Iya, tuh iya. butuh-butuh pusing. Tapi tertarik. Ya, tapi Ya, tertarik sih, tertarik. Dan Mungkin harus nggak tahu lebih pahami satu lagi. saat tuh bakalan suka atau enggak gitu. Mungkin seiring berjalannya waktu lah ya, ngikutin alur aja. Mungkin kalau kalian nih suka nggak kayak ngoding-ngoding gitu, atau lebih suka ke matematika, ngitung-ngitung gitu, gimana? Kalau aku lebih suka ke ngoding daripada matematika Iya. sih. Oh. Sama. Lebih suka coding daripada matematika. Tapi kalau misalnya kita kayak ngoding gitu terus ada error sedikit aja tuh kayak kesel iya, gitu ya. kesel juga. Mau dicoba. Tapi itulah jadi bikin jadi semangat mengkodingnya. Iya, jadi Biar lebih kayak kita juga harus cari tahu di mana salahnya. Iya, cari kesalahan ya. Kayak cewek aja cari kesalahan cowok gitu. Oke, mungkin itu pembahasan kita kali ini. Mungkin ini ada pertanyaan juga dari teman-teman ya, dari Instagram. Dari Instagram podcast pulang kuliah. Nah, ini ada dari Akbar Haki. Untuk Revanti, Oke. apakah ada inspirasi atau panutan yang bisa dijadikan sebagai motivasi untuk berprestasi lebih baik? Nah, jawab Rev. Oke. Nah, berbicara tentang motivasi untuk berprestasi lebih baik lagi. Kalau menurut saya itu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian dari orang-orang terdekat kita. Jadi kita itu belajar buat memotivasi diri kita sendiri terlebih dahulu dengan membuat target yang ingin dicapai, terus mengatur waktu belajar, terus menyingkirkan atau menjauhi hal-hal yang membuat pikiran kita kacau gitu. Iya. Nah, sama satu lagi, jangan pernah menghiraukan orang yang berbicara, bicaranya membuat semangatmu menurun, apalagi merusak moodmu. Oke, Iya. sekian. Oke, ini ada juga dari Bahtiar. Untuk Putri, gimana misalnya semangat itu sudah tidak bisa dibentuk walaupun motivasi sudah cukup banyak dan tetap tidak ada perubahan sedikit pun? Apa yang harus dilakukan agar bisa semangat kembali? Nah, Itu kayaknya dari diri sendiri lagi ya. dari Kalau misalnya, ya itu faktor dari diri sendiri. Iya, Kalau misalnya, memang kalau diri sendirinya tuh memang malas Down dasarnya. ya. Kalau Udah orang down. seberapa banyak pun semangat yang Dikasih disampaikan, bakalan Keluar aja, diabaikan iya, gitu. diabaikan, iya. Jadi ibaratnya keluar kanan, masuk telinga kanan, keluar keluar telinga telinga kiri. kiri, Ya iya. gitulah ibaratnya. Gitu sih, tergantung dari diri sendiri aja. Oke, ada juga ini dari Tia Natalia. Pertanyaan untuk Putri lagi. Bagaimana jika seseorang sudah patah semangat untuk kuliah karena salah jurusan, dan terpaksa menjalankan pahitnya kenyataan yang sudah terjadi? Apa motivasinya? Jadi patah semangat ya karena masuk jurusannya sama gitu. Iya, Salah salah ya, jurusan. salah Iya, salah jurusan. Terus juga dia terpaksa menjalankan pahitnya kehidupan. Kayak pintar sajak banget nih orang. Mungkin itu, aduh kayaknya ini semua dari Diri sama sendiri, sih, dari diri sendiri. ya. Biar Jadi
Kalau misalnya dorongannya kalau udah banyak, apalagi ya kalau ini begitulah keluar ke telinga kanan, masuknya tengah kiri, nah kebalik sudah gitu. ya, jadi itulah kalau misalnya kalau misalnya kita juga memang serasa salah masuk jurusan, kayak aku lah contohnya kan, aku juga salah masuk jurusan nih ngerasa. Tapi kalau misalnya kita juga emang ada kemauan, ada niat gitu, pastinya bisa berjalan dengan lancar lah itu semua pendidikannya gitu kan. Kalau misalnya memang dari dasarnya malas ya sudah nggak bisa gitu, nggak bisa dijalankan gitu. Itu sih motivasinya. Oke. Ini dari Nur Hasana untuk Feli ya, untuk saya sendiri. Review novel Ayat Cintanya dong. Kalau kau mau, Ayat Cintamu lo bikin sama si Bang Dodo. Oke, Nur Hasana. Lanjut ini dari Alfarisi Z4L Salman Alfarisi kalau nggak salah ya ini ya. Untuk Mbak Putri, bagaimana caranya agar kita dapat semangat saat banyak kegiatan seperti organisasi, PKM, tugas kuliah, aslab dan sebagainya. Nah, untuk Putri nih, karena kan mengikuti aslab juga kan, mengikuti Dapat semangat. Dapat semangat tuh kayaknya memang dari sembarang dari orang lain sih. Kalau misalnya kayak aku kan, aku ini ya semangat dari diri sendiri aja gitu. Nah kalau misalnya dari orang lain tuh tergantung dari mereka mau kasih aku semangat atau enggak gitu. Jadi yang paling penting, yang paling utama adalah yang paling bikin kita semangat betul itu semangat dari diri sendiri dan juga semangat dari keluarga, dari orang tua. Itu sih cara dapat semangat ya cukup dari diri sendiri aja sudah cukup kalau aku bilang gitu. Oke. Ada pertanyaan tadi dari Aji Rezlan. Ya, Aji Rezalam. Pertanyaan untuk Revanti. Bagaimana proses perkuliahan yang seru dan asik? Nah, kalau menurut saya jalani saja apa yang sudah menjadi pilihanmu. Buat itu seasik seseru mungkin. Anjay. Oke. Ada lagi kah ini? Nggak ada ya? Closing. Oke. Mungkin itu kali ya pertanyaan dari Podcast pulang kuliah. Ya, dari Instagram podcast pulang kuliah. Mungkin dari semua yang kita bahas ini intinya adalah teman-teman harus tetap semangat, jangan sampai pantang menyerah, jangan sampai berhenti di tengah jalan lah intinya ya. Jangan sampai apapun yang bikin kalian hambatan kalian itu bukan berarti akhir dari perjuangan kalian. Ya, pokoknya apapun hambatannya itu merupakan awal dari perjuangan. Jangan sampai akhir dari perjuangan. Oke, teman-teman semua. Di sini gue Putri. Saya Revanti. Aku Felicia. Oke, di sini podcast Sepulang Kuliah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.